warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endang Sri Wahyuni dari kelas APIS 1A. Di sini saya akan menerangkan materi mengenai ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar dan dalam, yang secara langsung dan tidak langsung, yang dapat membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar Tuhan nasionalnya. Keadaan atau kondisi selalu berkembang dan keadaan berubah-ubah. Oleh karena itu, ketahanan nasional harus dikembangkan dan dibina agar memadai sesuai dengan perkembangan zaman. Aspek Pancagatra, terdapat 5 aspek. Yang pertama yaitu ideologi, politik, aspek ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Selanjutnya yaitu gejolak dalam negeri. Dalam masa globalisasi saat ini, kondisi dalam negeri yang kacau dapat mengundang campur tangan dari pihak asing. Intervensi pihak asing dapat berdalih untuk menegakkan nilai-nilai HAM, demokratisasi, penegakan hukum, dan lingkungan hidup. Namun, semuanya itu dilakukan hanya untuk kepentingan nasional mereka saja. Situasi yang kacau dapat terjadi jika unsur utama kekuatan, hukum, dan komponen bangsa tidak mampu mengatasi permasalahan dalam negeri. Oleh karena itu, perlu diwaspadai hubungan antara kekuatan dalam negeri dan kemungkinan intervensi asing. Dalam era sekarang, telah terjadi pergeseran geopolitik ke arah geoekonomi. Hal ini dapat terjadi perubahan dalam penerapan kebijaksanaan dan strategi negara dalam mewujudkan kepentingan nasional. Penerapan secara baru dalam penerapan kebijakan akan meningkatkan eskalasi konflik regional dan konflik dalam negeri yang akan mendorong keterlibatan superpower di dalamnya. Oleh karena itu, perlu membangun postur kekuatan Hankam yang memiliki profesionalisme untuk melaksanakan. Yang pertama yaitu kegiatan intel strategis dalam semua aspek kehidupan nasional. 2. Melaksanakan pertahanan udara, darat, dan laut. 3. Memelihara dan menegakkan keamanan dalam negeri. 4. Membina potensi kekuatan wilayah dalam semua aspek kehidupan untuk meningkatkan TANNAS. Dan yang kelima yaitu memelihara stabilitas nasional menyeluruh dan melanjutan. Dalam usaha melindungi diri sendiri dari ancaman luar dan dalam dengan anggaran yang sangat terbatas, maka diperlukan perkembangan kekuatan Hankam yang meliputi yang pertama, perlawanan bersenjata dari bala nyata berupa kekuatan TNI yang selalu siap dan dibina sebagai kekuatan cadangan dan bela potensial yang terdiri atas Polri dan Ratih sebagai fungsi Wanra. 2. Perlawanan tidak bersenjata yang terdiri dari Ratih dan fungsi Tribum, Linra, Kamra, dan juga Linmas. 3. Komponen pendukung perlawanan bersenjata sesuai dengan bidang potensinya dengan pemanfaatan semua sumber daya nasional, sarana dan prasarana, serta perlindungan masyarakat terhadap perang dan bencana lainnya. Dengan demikian, pertahanan dan keamanan yang diinginkan adalah kondisi daya tangkal bangsa dilandasi kesadaran bela negara oleh seluruh rakyatnya yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan dan ketahanan yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya, mengamankan kedaulatan negara, menangkal segala bentuk ancaman. Keberhasilan ketahanan nasional sendiri adalah kondisi kehidupan nasional merupakan pencerminan ketahanan nasional yang mencangkup aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan juga pertahanan keamanan. Sehingga ketahanan nasional adalah kondisi yang harus dimiliki dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. Dalam wadah NKRI yang dilandasi oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan landasan visional wawasan negara. Dalam bentuk mewujudkan ketahanan nasional diperlukan kesadaran setiap warga Indonesia, yaitu semangat untuk memiliki perjuangan non-fisik berupa keuletan dan ketangguhan yang tidak mengenal
kata menyerah yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam rangka menghadapi segala ATHG baik datang dari luar dan dalam, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Sadar dan peduli terhadap pengaruh yang timbul pada aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan juga hankam. Sendiri setiap warga WNI baik individu maupun kelompok dapat mengambil pengaruh tersebut. Oleh karena itu, Indonesia yang cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan. Hal tersebut tercermin dalam kesadaran bela negara yang cinta akan tanah air. Apabila setiap WNI memiliki semangat juang, sadar dan peduli terhadap pengaruh yang timbul dalam masyarakat berbangsa dan bernegara, serta menggeliminir pengaruh-pengaruh tersebut, maka akan tercermin keberhasilan ketahanan nasional Indonesia. Untuk mewujudkan ketahanan nasional diperlukan suatu kebijakan umum, dan pengambilan kebijakan tersebut yaitu adalah Polstranas. Selanjutnya yaitu kedudukan dan fungsi konsepsi ketahanan nasional. Kedudukan ketahanan nasional. Konsepsi ketahanan nasional merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia, serta cara yang terbaik yang perlu diimplementasikan dalam kehidupan nasional yang ingin diwujudkan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional merupakan landasan konseptual yang didasari oleh Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan dan konstitusional. Fungsi ketahanan nasional. Ketahanan nasional berdasarkan tuntutan penggunaannya berfungsi sebagai doktrin dasar nasional dan sebagai metode pembinaan kehidupan nasional dan sebagai pola dasar pembangunan nasional. Antara lain yaitu konsepsi ketahanan nasional dalam fungsi sebagai doktrin atau dasar nasional perlu dipahami untuk memimpin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindakan, dan juga pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa, baik yang bersifat interregional atau wilayah, intern sektoral maupun multidisiplin. Demikian dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.